Nestlist YouTube channel. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya April dan hari ini saya akan membawakan sesi ILM dengan judul Mengoptimalkan Kerja Tim dengan MBTI. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu MBTI. MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator merupakan alat ukur psikologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi tipe kepribadian seseorang. MBTI sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an oleh Isabel Briggs Myers bersama ibunya Catherine Cook Briggs. Dan mereka mengembangkan MBTI ini berdasarkan teori psikologi dari Carl Jung yang berfokus pada bagaimana individu berbeda dalam cara mereka berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia. Sejak itu, MBTI telah menjadi alat yang digunakan secara global untuk pengembangan pribadi dan profesional. MBTI sendiri terbagi menjadi 4 dimensi utama yang digunakan untuk mengukur kepribadian kita, sehingga terbentuk menjadi 16 tipe kepribadian. Di sini yang pertama adalah extroversion versus introversion, yang dimana mengukur bagaimana cara kita mendapatkan energi, apakah dari interaksi dengan orang lain atau dari refleksi internal. Lalu yang kedua, sensing atau intuition, yang melihat bagaimana cara kita mengumpulkan informasi, apakah dari fakta konkret atau dari pola kemungkinan. Lalu yang ketiga, thinking versus feeling, yang menggambarkan bagaimana cara kita membuat keputusan, apakah berdasarkan logika atau dengan perasaan. Dan yang keempat, judging versus perceiving, yang menggambarkan bagaimana cara kita membuat keputusan. Eh, sorry, yang menunjukkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia. Apakah kita lebih terstruktur atau lebih fleksibel. Berdasarkan 4 dimensi utama tadi, berikut adalah ciri-ciri dari masing-masing dimensi pada lingkungan kerja. Yang pertama, ekstrovert. Orang dengan preferensi ekstrovert biasanya berpikir dengan merasa nyaman dengan lingkungan dinamisnya. Mereka juga lebih aktif dalam tim, sering berbagi ide secara spontan, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Sedangkan untuk orang yang introvert, cenderung nyaman bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil. Mereka biasanya berpikir sebelum berbicara dan lebih suka memproses informasi secara internal. Lingkungan yang tenang dan bebas gangguan menjadi tempat yang ideal bagi mereka. Lalu yang kedua, sensing atau intuition. Kalau sensing ini, orangnya biasanya berfokus pada detail dan fakta nyata. Mereka lebih menyukai informasi yang konkret serta instruksi yang jelas. Cara berpikir mereka secara bertahap dan logis, dan berfokus pada apa yang dilihat dan dialami langsung. Sedangkan untuk seorang yang intuitif, lebih suka melihat pola, makna, dan kemungkinan masa depan. Mereka cenderung memikirkan gambaran besar daripada detail-detail kecil, dan berpikir secara konseptual atau secara abstrak. Orang dengan preferensi ini seringkali fokus pada ide-ide inovatif dan masa depan. Selanjutnya, yang ketiga ini thinking. Orang dengan kecenderungan thinking membuat keputusan berdasarkan logika dan objektivitas. Mereka fokus pada efisiensi kinerja dan hasil yang cenderung kurang memprioritaskan perasaan orang lain. Kemudian keadilan dan konsistensi sering menjadi fokus utama mereka. Sedangkan untuk orang yang feeling, biasanya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dan empati. Mereka sangat memperhatikan harmoni dan hubungan antar pribadi. Dan juga terkadang keputusan mereka dibuat dianggap terlalu subjektif karena melibatkan perasaan. Yang keempat, judging. Orang yang memiliki preferensi judging menyukai rutinitas, jadwal yang tetap, dan kepastian. Mereka cenderung cepat dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Perencanaan dan keteraturan adalah bagian penting dalam kehidupan mereka. Sedangkan untuk orang yang perceiving, menyukai fleksibilitas dan spontanitas. Mereka lebih terbuka terhadap ide dan pendekatan baru, serta lebih nyaman dalam situasi yang dinamis.
pekerjaan yang bervariasi dan tidak monoton menjadi lingkungan kerja yang ideal bagi mereka. Setelah tadi kita memahami ciri-ciri dari setiap dimensi utama MBTI, kita bisa melihat perbedaan cara orang memproses informasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi. Dalam konteks kerja tim, perbedaan ini mempengaruhi dinamika tim, dan memahami MBTI dapat membantu kita mengoptimalkan kerja tim. Berikut alasan mengapa kita dapat mengoptimalkan kerja tim dengan MBTI. Yang pertama, MBTI membantu kita memahami perbedaan individu, sehingga kita bisa menyesuaikan pendekatan agar rekan tim merasa didukung sesuai dengan gaya kerja masing-masing. Lalu yang kedua, dengan MBTI kita dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan cara menyesuaikan cara komunikasi, karena setiap orang memiliki cara berbeda dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga, membangun tim yang lebih kuat. Dengan MBTI memungkinkan kita memanfaatkan kekuatan unik tiap anggota tim, sehingga perannya lebih sesuai dengan preferensi dan keahlian mereka. Yang keempat, MBTI membantu kita mengelola konflik dengan lebih baik. Dengan memahami sumber perbedaan, sehingga konflik dapat diatasi melalui komunikasi yang lebih sesuai. Lalu yang kelima, dengan menghargai preferensi anggota tim ini, MBTI membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan dan kepuasan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja tim. Lalu bagaimana cara mengoptimalkan MBTI untuk kerja tim? Langkah pertamanya adalah mengenali tipe kepribadian setiap anggota tim. Setelah itu, pahami kekuatan dan tantangan dimiliki oleh setiap tipe kepribadian. Karena setiap orang membawa keahlian yang unik dan berbeda-beda. Dengan memahami ini, kita dapat lebih mudah mengelola dinamika tim. Selanjutnya, tentukan peran dan tanggung jawab yang sesuai. Dengan melibatkan kepribadian mereka, misalnya seorang yang intuitif mungkin lebih cocok dengan perencanaan strategis. Sementara yang berorientasi terhadap detail akan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas teknis. Lalu selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung sangat penting. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan ruang untuk bekerja sendiri, sedangkan ada yang lebih suka dengan diskusi terbuka. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Lalu, lakukan juga evaluasi dan sesuaikan secara berkala. Peran dan strategi kerja mungkin perlu disesuaikan seiring dengan perkembangan proyek atau perubahan di dalam tim. Dengan fleksibilitas ini dapat membuat tim terus bergerak ke arah yang lebih positif. Dan yang terakhir, manfaatkan perspektif yang berbeda dari setiap tipe kepribadian dalam pengambilan keputusan. Karena ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dengan menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan komprehensif, karena dari berbagai sudut pandang tipe kepribadian. Sebagai kesimpulan, MBTI adalah alat yang bermanfaat untuk mengenali perbedaan kepribadian, sehingga bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan produktif. Namun perlu diingat bahwa penjelasan ini merupakan hanya pendapat saya dan bisa saja tidak sepenuhnya akurat. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, perlu dilakukan tes MBTI yang lebih resmi dan terstandarisasi, serta penjelasan penjelasan dari ahli agar lebih akurat. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Oke, jadi ini menarik sekali materinya MBTI ya. Yang saya pengen tanyakan adalah gimana sih cara tahu MBTI seseorang itu, MBTI-nya itu apa? Terus mungkin adakah alat atau toolsnya buat ngukur MBTI itu? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk alat untuk mengukur MBTI sendiri, itu bisa melakukan tes MBTI di situs resmi yang ada, atau kalau yang saya tahu itu ada namanya 16 Personality. Jadi itu bisa cek di Google, bisa lakuin tes. Terus gimana cara kita tahu MBTI orang? Kita bisa pelajari dulu sih setiap tipe-tipe kepribadian. Total kan ada 16 tipe kepribadian, kita pelajarin dulu ciri-cirinya dan kita juga bisa lihat orang ini dari cara mereka ngomong, mereka orangnya kayak gimana. Dari cara mereka bertindak kayak gimana. Gitu sih Kak, jawabannya. Thank you banget ya Afril untuk materinya. Jadi dari MBTI sendiri penjelasannya dan juga untuk masing-masing kriterianya tadi sudah disebutkan. Mungkin hal yang paling
perlu untuk ditekankan juga ya, yang untuk MBTI, ini adalah pernyataan Afril yang terakhir tadi. Kalau MBTI itu kadang ya tidak sepenuhnya ya istilahnya benar ya, dan harus kita teliti lebih jauh. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena gini, teman-teman kadang mungkin ketika kita itu ngetes MBTI dan masing-masing power yang atau kekurangan yang tadi Afril jelaskan, jangan sampai kita itu jadi kayak membuat jangkar atau batasan ke diri kita. Oh, saya nih orangnya introvert, saya nggak bisa nih ngomong ke orang lain. Nah, tapi sebenarnya yang perlu untuk ditekankan adalah meskipun dia introvert atau dia judging atau perception tadi, masing-masing itu punya kekuatan dan itu yang harus lebih ditekankan. Dan jangan sampai karena introvert nih, jadi nggak bisa ngomong ke orang lain. Padahal sebenarnya MBTI itu sendiri masih bisa diubah atau itu tidak menggambarkan kita 100%. Nah, hal itu yang mungkin perlu untuk juga ditekankan ya. Kalau ya diri kita bukan MBTI atau ya sifat-sifat tadi yang membentuk, tapi atas kemauan kita sendiri. Mungkin saya izin menambahkan sedikit aja kayak gitu. Tapi thank you banget ya, Afril, untuk materinya. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Afril ya untuk materinya hari ini, tentunya menarik sekali gitu kan, karena kan biasanya untuk pembahasan MBTI ini biasanya lebih ke kayak tentang ke diri kita sendiri gitu ya, tentang bagaimana kita memahami tentang kepribadian kita gitu kan, tapi kan kali ini pembahasannya lebih ke bagaimana MBTI ini bisa mengoptimalkan kerja tim. Nah mungkin aku ada pertanyaan sih, biasa kalau dalam tim ini kan pasti tiap orang itu kan ada yang MBTI-nya berbeda-beda ya. Nah, apa sih menurut Kak Evel itu tantangan terbesar dalam mengoptimalkan kerja tim apabila di anggota tim itu tuh memiliki tipe MBTI yang berbeda-beda? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin tantangannya itu yang pertama perbedaan gaya komunikasi ya. Jadi kalau misalnya orang ekstrovert kan lebih suka diskusi, sedangkan kalau introvert itu lebih cenderung merenung dulu daripada bicara. Jadi mereka mencerna dulu, sedangkan kalau ekstrovert mungkin langsung cepat gitu. Itu satunya. Terus berbeda dari cara pengambilan keputusannya. Kalau misalnya orang yang pintar gitu kan biasa tipenya itu langsung logis, objektif mereka. Maunya akurat. Sedangkan kalau orang yang feeling itu lebih emosional terhadap orang lain, lebih kayak bisa menentukan lah prioritas atau pendekatannya terhadap masalahnya itu berbeda. Terus yang ketiga ini cara memproses informasinya juga beda. Jadi bisa ada perbedaan dalam menghadapi proyek atau masalah, di mana satu pihak lebih terfokus pada fakta, yang lainnya lebih terfokusnya pada misi jangka panjang. Lalu kecepatan pengambilan keputusannya juga berbeda. Kalau orang yang tipenya judging kan biasa merasa timnya terlalu lambat atau kurang terorganisir. Sementara kalau misalnya tipe perceiving ini merasa tertekan kalau terlalu banyak aturan. Mungkin kira-kira itu sih Kak, bisa menjadi tantangan kalau di dalam tim. Halo Afril, pagi. Pagi, Sebelumnya, thank you ya Afril ya udah bawain materi yang sebenarnya cukup menarik nih. Karena sebenarnya tuh untuk tes MBTI ini kan salah satu tes yang lumayan populer ya. Kayaknya tuh sering banget dibahas dan juga dipakai lah gitu sama anak-anak sekarang juga gitu. Cuma memang walaupun tes MBTI ini cukup populer gitu ya, tapi bisa dikatakan tuh untuk alat tes ini dia sebenarnya tuh kurang valid gitu. Karena untuk apa ya, dia itu kurang empirik gitu ya. Kalau misalnya dari segi validitas tuh dia non-measurable gitu. Apalagi kan sebenarnya hasilnya nih tadi seperti yang Afril tunjukin ya. Hasilnya si A ini orangnya introvert, yang B orangnya extrovert gitu. Padahal kan sebenarnya di diri manusia itu lebih kompleks gitu kan. Kayak mungkin bisa aja nih dia memang sisi introvertnya tuh 70%. Dan ada sisi ekstrovert itu misalnya cuma 30% gitu kan. Jadi lebih ke dominasi tingkatan aja sebenarnya yang beda gitu. Tapi kalau misalnya dari dinamikanya sendiri tuh di dalam diri manusia tuh benar-benar kompleks gitu kan. Kalau ini kan kalau pakai MBTI itu dia kayak langsung hitam putih, ini orangnya ekstrovert, introvert gitu kan. Jadi memang setahu aku tuh dia juga alat ukurnya bisa dikatakan tuh kurang valid gitu. Nah, terus selain kurang valid juga untuk MBTI ini, dia itu emang karena dia self perception on gitu ya, emang udah gimana ya,
kurang reliable gitu. Karena kalau misalnya untuk MBTI ini kan dia ngukurnya lebih ke dinamika kepribadian manusia gitu, bukan kayak core personality-nya nih gitu kan. Makanya bisa banget nih dia itu berubah dari tes pertama ke tes selanjutnya gitu. Aku nggak tahu sih, April pernah nggak kayak tes MBTI gitu kan, terus hasilnya mungkin ada berubah atau konsisten gitu pas April coba? Hasilnya berubah, Kak. Ya, berubah ya gitu kan. Nah, iya, jadi memang kalau untuk tes MBTI ini tuh dia bisa dikatakan tuh kurang reliable gitu. Karena aku pernah baca salah satu paper juga gitu kan. Nah, seingatku dulu dari hasil research-nya, 50% partisipannya itu ketika mereka retest MBTI lagi tuh hasilnya berbeda gitu. Jadi memang karena hasilnya berbeda bisa dikatakan MBTI ini tuh dia inkonsisten kan. Jadi kurang banyak dipakai sebenarnya. Dan kebetulan tuh pas aku kuliah pun juga MBTI kayak kurang apa ya, maksudnya nggak pernah disarankan MBTI gitu. Makanya memang karena hasilnya tuh beda-beda gitu. Mungkin karena kan aku juga sering sama teman-temanku juga kan dulu kayak pengen tahu gitu. Ternyata memang pas kita dari tes pertama ke tes kedua tuh kok berubah ya, nggak konsisten gitu kan hasilnya. Nanti mungkin pas tes pertama tuh aku pernah ngisi aku introvert orang. Terus nanti 4 minggu kemudian aku coba lagi kan tiba-tiba jadi ekstrovert gitu. Jadi kayak banyak tuh secepat itu kayak yang tadi disampaikan sama Kak Hanan gitu ya. Kayak misalnya, oh iya nih aku hasil tes MBTI-nya tuh lebih ke introvert, lebih ke feeling orangnya aware sama diri kita gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita tuh memaksimalkan apa yang ada di diri kita gitu. Jadi kita jangan sampai malah melimitasi gitu dengan tahu hal ini gitu. Mungkin ya nggak apa-apa untuk dijadikan self knowledge aja gitu. Tapi ya jangan sampai ini tuh jadi boundaries yang besar. Padahal sebenarnya kita bisa memaksimalkan potensi kita ketika kita lebih aware sama diri sendiri gitu sih paling. Paling dari aku itu aja. Thank you, April. Halo, mau tanya dong. Oke, silakan Kapita. Oke, aku mau tanya begini. Kalau kaitannya MBTI ini misalnya dengan emotional quotient. Kan ada emotional quotient tuh, jadi tingkat kecerdasan emosi. Nah, aku mau tanya dong, kalau menurut Kak Afril, dari 16 tipe MBTI itu, kira-kira tipe mana sih yang paling mendekati kecerdasan emosi yang baik gitu? Kira-kira ada nggak? Itu aja sih yang aku mau tanya. Makasih. Kalau dari aku sendiri sih aku kurang tahu ya kalau buat yang lebih ke arah kecerdasan emosi. Cuman kalau misalnya di antara 16 tipe kepribadian, mungkin yang ada unsur F-nya sih feeling, begitu Kak.